Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Oke, untuk melanjutkan video tutorial dari episode 1, saya di sini akan memberikan penjelasan dulu. Pertama, agar VirtualBox kita bisa melakukan copy paste Debian-nya, kita harus menggunakan aplikasi SSH Server. Oke. Pada tampilan terlihat bacaan Debian GNU/Linux 12 panel TTY1. Di sini ada panel login, yang dimana panel adalah domain yang telah saya setting atau hostname. Di sini kita masukkan username-nya. Karena Vesta Control Panel itu memerlukan hak akses root, maka dari itu kita gunakan akun root. Kita ketikkan root, lalu tap enter. Bila sudah, karena saya sudah men-setting passwordnya adalah 1, kita ketik passwordnya 1, enter. Oke, ketika kita memasukkan password pada sistem Linux, untuk distro apapun, ketika kita memasukkan password sudah pada umumnya tidak tercetak kata-kata ketika kita menginputkan password. Oke. Nanti di sana ada bacaan selamat datang ya. Selamat datang dari sistem Linux ini atau Debian. Nah, karena rentetan kata-kata ini sangat menyulitkan mata kita ketikkan perintah clear untuk bersihkan semua teks yang ada di atas. Kita clear. Nah, selanjutnya apa sih hal yang harus kita lakukan pertama kali? Hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah sebelum melakukan konfigurasi Open SSH Server, kita harus cek IP dari masing-masing komputer kita dan VirtualBox Debian yang mau kita pakai. Oke, di sini karena fisik komputer saya menggunakan sistem Linux juga, maka ketik perintah dengan IP A. Oke, di sini saya mendapatkan IP 192.168.25.13/24, yang dimana untuk root panel ini harusnya mendapatkan alamat IP dengan jaringan yang sama pula. Namun, apa bedanya? Bedanya yaitu di sini kita harus setting Debian kita dengan alamat IP statik agar IP tersebut tidak berubah-ubah. Kita ketikkan perintah nano /etc/network/interfaces. Oke, seperti itu. Selanjutnya saya akan terangkan dulu kepada teman-teman semua. Nano adalah perintah di dalam sistem Linux untuk menggunakan kode editor atau text editor terminal. Nah, etc network dan interfaces. Argumen yang setelahnya nano adalah lokasi file yang dimana tersimpan konfigurasi jaringan. Ada di folder etc, lalu di folder etc terdapat subfolder network, dan ada file interfaces. Kita enter. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada bacaan the primary network interface, yang dimana alamat IP ini akan dipakai untuk Debian kita. Di sini saya setting sebagai static, di mana addressnya adalah mengikuti aturan dari konfigurasi jaringan LAN saya. Netmasknya menggunakan 255 karena saya menggunakan prefix 24, gateway 168.25.1, yang dimana ini gateway yang saya dapatkan dari router Mikrotik saya. Nah, DNS name server adalah alamat IP untuk mengakses internet. Ya, saya menggunakan DNS public, teman-teman. Oke, jika dirasa sudah cukup, kita ketikkan Ctrl S.
Jika terdapat bacaan wrote WROTE di bawah, kalian bisa ketik Y, ketik X, lalu pilih Y, lalu enter. Seperti itu. Oke. Setelah itu kita ketik perintah clear. Setelah melakukan perintah clear, selanjutnya kita mengetikkan perintah apt update. Apt update. Ini untuk apa? Ini untuk melakukan update agar Debian bisa mendapatkan sejumlah file atau resource yang terupdate dari mirror arsip yang telah kita setting sebelumnya. Oke. Setelah apt update, selanjutnya kita ketikkan perintah apt upgrade. Seperti ini. Oke, jika sudah, akan ada bacaan upgraded, newly installed, dan to remove dan not upgraded. Ya, jika sudah, kita ketikkan perintah apt install open ssh strip server. Baik, jika sudah, kita clear kembali untuk menghapus teks yang di atas. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya itu menghidupkan service SSH-nya dengan perintah service SSH status. Dan perlu diingat, untuk melakukan command service kita harus menggunakan akun root, akun ROOT ya teman-teman, root. Kita cek statusnya, ternyata SSH service OpenBSD secure shell server loaded, yang artinya konfigurasi SSH server sudah termuat dan terenable, dan status aktifnya itu berjalan, yaitu aktif dalam kurung running. Oke, kita langsung merujuk kepada log yang ada di bawah. November 16 0841 starting SSH service OpenBSD secure shell server listening on 0.0.0.0 port 22. Maksudnya apa? Ternyata SSH server yang ada di Debian saya berjalan di alamat IP interface manapun, baik itu NAT, baik itu bridge, baik itu host only, teman-teman. Karena kita menggunakan IP bridge, maka IP yang digunakan oleh service SSH adalah alamat IP 192.168.25.254 yang tadi baru saja kita ketik perintah IPA, yang dimana berjalan di port 22. Karena SSH sudah berjalan dengan baik, kita ketik perintah di komputer PC kita, bisa menggunakan putih, bisa menggunakan CMD, bisa menggunakan terminal langsung. Kita ketik perintah SSH, kita masukkan username ya. Nah, karena pada umumnya SSH itu melarang SSH dengan akun root, kita cek usernya menggunakan perintah ls/home. Nah, di sini ada satu user ya, namanya Lupi ya. Oke, kita SSH Lupi, add alamat IP-nya 192.168.25.254. Enter. Nah, nanti di sini dimintai password. Karena sebelumnya passwordnya adalah 1, kita ketik 1. Nah, berhasil login. Di sini kita masih belum selesai ya teman-teman. Kita harus login sebagai akun root dulu dengan perintah suminl. Nah, suminl ini dimaksudkan agar kita dapat login ke akun root. Karena akun root sebelumnya sudah saya berikan password dengan 1, kita sesuaikan password yang telah kita setting sebelumnya, 1. Enter. Nah, dengan begini ketika sebelum simbol add
berubah yang semulanya Lupi menjadi ROOT atau root. Alhasil login kita berhasil teman-teman. Kita sekarang berhasil menjadi akun root, dimana di akun root ini kita bisa melakukan berbagai konfigurasi, menjalankan aplikasi dan yang lain-lain. Nah, mungkin itu tutorial dari service SSH-nya. Selanjutnya nanti kita akan belajar mendownload file installer dari Vesta CP-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.